Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Untuk pembelajaran hari ini yaitu tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 4. Nah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sekarang keluarkan buku temanya ya. Sekarang kita buka, kalau sudah dikeluarkan, marilah kita buka buku temanya halaman 140. Halaman 140 ya. Nah, Bu Guru bacakan di sini anak-anak. Benny sangat senang bekerja sama. Begitu juga dalam melakukan permainan. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah dengan cermat. Nah, anak-anak, di sini ada anak sedang bermain ya. Edo dan teman-temannya ya, Benny dan teman-temannya juga Edo, Benny dan teman-teman yang lain sedang bermain. Nah, sekarang tugasnya yaitu buatlah pertanyaan berdasarkan gambar di atas. Ajukan pertanyaanmu kepada gurumu. Nah, ini anak-anak ya, kalau membuat kalimat tanya, masih ingat anak-anak? Kalimat tanya itu cirinya harus ada kata apa? Ada apa, boleh siapa, di mana, bagaimana. Itu adalah salah satu ciri kalimat tanya. Harus ada salah satu kata itu ya. Kata apa, siapa, di mana, bagaimana. Nah, untuk membuat pertanyaan sesuai gambar ini anak-anak, Bu Guru kasih contoh ya. Misalnya yang pertama. Nah, di sini siapa yang sedang bermain? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua sesuai dengan gambar ini. Permainan apa yang mereka lakukan? Dan yang ketiga, di mana mereka bermain? Terus yang keempat, misalnya bagaimana cara bermainnya? Ini adalah kalimat tanya sesuai dengan gambar. Sekarang ayo menulis. Sekarang simaklah cerita yang disampaikan gurumu. Nah anak-anak, dengarkan ya. Bu Guru mau bercerita tentang apa? Cerita tentang sesuai gambar ini. Cerita sesuai dengan gambar ini ya anak-anak ya. Perhatikan baik-baik. Nah anak-anak, sebelum kalian mendengarkan cerita Bu Guru mau memberi tugas. Nah, kalimat tanya tadi yang dibacakan Bu Guru tadi itu anak-anak ya, kan ada 4. Nah, itu ditulis di buku halus. Jadi kalimat tanya yang dibacakan Bu Guru tadi itu ditulis di buku halus. Ada berapa kalimat tanyanya yang dibacakan Bu Guru? Yaitu ada 4. Judulnya apa anak-anak? Diberi judul anak-anak ya. Judulnya contoh kalimat tanya sesuai dengan gambar. Bu Guru ulangi lagi. Contoh kalimat tanya sesuai gambar. Itu contohnya. Apa judulnya ya? Judulnya contoh kalimat tanya sesuai gambar. Lalu pertanyaan yang dari Bu Guru itu ditulis di bawahnya. Nomor 1 sampai nomor 4. Baiklah anak-anak, sekarang dengarkan cerita Bu Guru. Bu Guru akan bercerita sesuai dengan gambar ini. Nah, bermain bola kertas.
Di lapangan sekolah, Benny dan teman-temannya sedang bermain bola kertas. Bola kertas terbuat dari beberapa kertas yang diisi batu, kemudian diremas-remas sehingga menjadi bulat. Lalu diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas ada 2 kelompok atau 2 tim. Sebelum permainan dimulai, perwakilan kedua tim tersebut melakukan suit terlebih dahulu. Tim yang menang yang menyusun batu-batu dan menghalangi supaya batu-batu yang sudah disusun rapi itu tidak dihancurkan oleh tim yang kalah atau tim lawan ya anak-anak ya. Tim yang kalah tugasnya menghancurkan batu, sedangkan bolanya digunakan untuk melempar atau disepakkan ke batu supaya hancur atau supaya batu yang sudah disusun tadi itu anak-anak berantakan. Nah, di sini Benny sedang melemparkan bola kertas ke arah batu yang sudah tersusun rapi. Sedangkan Edo berusaha menyepakkan atau melemparkan bola kertas yang dilemparkan Benny. Maksudnya di sini Edo itu anak-anak berusaha menyepakkan kembali bola kertas yang dilemparkan Benny supaya tidak mengenai batu yang sudah disusun rapi. Sekarang halaman 141. Halaman 141. Nah anak-anak, setelah kalian mendengarkan cerita Bu Guru tadi, kalian catat isi cerita yang kamu dengar. Nomor 1 judul, yang kedua isi ceritanya. Jadi cerita yang Bu Guru tadi bacakan kalian ceritakan kembali, ditulis di buku halus. Ngerti anak-anak? Ngerti ya? Nah sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Nomor 1, apa nama permainan dari cerita yang didengar? Apa anak-anak? Coba Yasmin. Yasmin apa ayo? Permainan bola kertas Bu. Ya benar. Sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara melakukan permainan itu? Coba Serika, ayo bisa jawab enggak? Ayo Serika. Baik Bu, saya jawab. Cara melakukan permainan, tim yang menang menyusun dan menghalangi lawan yang akan menyepakkan bola ke batu yang sudah disusun rapi. Ya betul, boleh seperti itu jawabannya. Kalau kalian punya jawaban lain boleh anak-anak ya, yang penting caranya dalam bermain itu sesuai dengan cerita yang kalian dengar. Sekarang nomor 3. Mengapa Edo melindungi teman satu timnya? Supaya tidak terkena lemparan bola. Sekarang pertanyaan yang keempat. Halaman 142. Bagaimana cara menghindari lemparannya? Menyepak kembali bola yang disepak oleh tim lawan. Nomor 5. Apa saja benda yang terdapat dalam bacaan? Yaitu karet gelang, batu, dan kertas.
Udah mengerti ya anak-anak ya. Nah sekarang pertanyaan ini perlu ditulis apa tidak? Tidak usah ditulis ya anak-anak ya. Tidak usah, nanti kalian boleh menjawab di sini di buku temanya, tapi tidak usah disetor ke Bu Guru. Yang disetor ke Bu Guru, yang ini, yang di atas ini anak-anak ya, sama yang pertanyaan yang dibacakan Bu Guru tadi. Jadi jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar, tidak usah disetor ke Bu Guru, hanya ditulis di buku tema buat kalian belajar. Nah anak-anak, bola kertas itu terbuat dari apa saja? Bahan-bahannya. Yang pertama adalah batu ini ya. Nah ini batu, yang pertama batu. Terus yang kedua karet gelang. Nah ini karet gelang ya. Dimana karet gelang ini apa cirinya? Lentur anak-anak, bisa dibinikan. Nah lentur. Sedangkan batu ini apa cirinya? Kasar dan keras. Yang ketiga adalah kertas. Nah kertas ini salah satu cirinya yaitu halus, permukaannya halus. Nah bagaimana cara membuatnya? Ini batu ini dimasukkan ke dalam kertas ya anak-anak ya, dimasukkan ke dalam kertas, lalu kertas ini diremas-remas sampai berbentuk bulatan. Nah berbentuk bulatan. Kertasnya tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Nah ini diremas seperti ini ya, dibuat berbentuk bulatan sehingga menjadi bulat. Kalau kurang besar kertasnya ditambah lagi. Nah setelah berbentuk bulatan anak-anak, sekiranya sudah cukup besar, nah ini kertasnya diikat dengan karet. Nah diikat dengan karet. Karetnya berapa? Terserah, boleh. Kalau satu kurang ya anak-anak ya. Diikat seperti ini. Nih sudah berbentuk bulatan. Nah gunanya bola ini untuk melempar batu-batu yang sudah tersusun rapi, atau boleh disepakkan dan dilempar ke batu-batu yang sudah rapi. Nah gini anak-anak ya. Jadi Bu Guru ulangi lagi, untuk membuat bola kertas ini bahannya adalah batu, kertas, dan karet, di mana masing-masing benda mempunyai ciri-ciri tersendiri. Kalau tadi karetnya apa cirinya? Lentur, sedangkan kertas permukaannya halus, sedangkan apa batu itu keras dan kasar. Nah anak-anak, setelah kalian melakukan pengamatan sederhana tadi ya, dari video cara membuat bola kertas, sudah tahu bahan dan alat dan bahannya. Sekarang kalian tulislah nama benda dan ciri-ciri benda. Jadi ini halaman 142, ini 142. Yang ini anak-anak ya, lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Nah ini ditulis di buku halus juga. Sampai sini. Nah sampai ini. Setelah kalian menulis nama benda dan ciri-cirinya, lalu kalian membuat kesimpulan. Mengerti ya anak-anak ya? Ini ditulis di buku halus ya, ditulis di buku halus. Sekarang ayo berlatih. Kelompokkanlah benda yang kamu amati berdasarkan wujudnya. Tulislah benda lain yang termasuk benda padat, cair, dan gas. Nah, tadi anak-anak kalian sudah sudah tahu benda apa saja. Karet gelang, batu, dan kertas. Yang nomor 4 dan 5 kalian cari sendiri anak-anak ya, cari yang gas dan yang cair. Nomor 4 dan 5 ini kalian tulis yang
beri contoh benda yang wujudnya gas atau cair. Ngerti anak-anak? Yang ini tetap ditulis di buku tema ya. Yang ini tetap ditulis di buku tema. Anak-anak, sekarang kita akan belajar pembagian yang bisa diubah ke bentuk perkalian. Jadi pembagian itu bisa diubah ke bentuk perkalian. Ayo kita buka halaman 144. Ini halaman 144 ya. Ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut. Nah, di sini Benny anak-anak ya. Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Lalu Udin bertanya, bagaimana caranya? Nah, Benny membacakan anak-anak ya. Benny menjelaskan, begini. Saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Jadi anak-anak 6 dibagi 3 kan sama dengan 2 ya. Nah kalimat ini jika dibalik, kalimat ini anak-anak ya, soal cerita ini bila dibalik seperti ini, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas setiap kantong. Kalimat matematikanya menjadi 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi kalimat perkaliannya ini 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena 3 kali 2 sama dengan 6. Ngerti ya anak-anak ya? Nah sekarang Bu Guru kasih contoh lagi ya. Ibu membuat 18 kue bolu. Kue bolu dimasukkan ke 6 piring sama banyak. Tiap-tiap piring berisi berapa? Berarti ini kan 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi tiap-tiap piring berisi 3 kue bolu. Nah ini anak-anak, kalimat ini bila dibalik sebanyak 6 piring terdapat 3 kue bolu setiap piringnya. Jumlah kue semuanya ada berapa? Jadi kalimat matematikanya ini kan bentuk perkalian ya anak-anak ya. 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi anak-anak 18 dibagi 6 sama dengan 3. Bentuk perkaliannya bagaimana? 6 kali 3 sama dengan 18. Mengerti ya anak-anak ya? Jadi bentuk pembagian ini bisa diubah menjadi bentuk perkalian. Kebalikannya perkalian ya. Pembagian bisa kebalikannya perkalian. Bu Yani ulangi lagi. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Bentuk perkaliannya 6 kali 3. Jadi ini pembaginya ini ditaruh di sini. Hasilnya untuk merubah ke bentuk perkalian maksudnya ya anak-anak ya. Hasil dari 18 bagi 6 ini kan 3. 3-nya ditaruh di sini. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah sekarang ayo berlatih halaman 144 tetap. Sekarang Benny bermain melemparkan batu. Ia bersama teman-temannya membentuk beberapa kelompok. Jumlah kelompoknya bermacam-macam. Berikut banyak batu yang dibutuhkan untuk setiap kelompok. Bantulah Benny menghitung batu yang dibutuhkan untuk setiap kelompok.
kerjakan dengan cermat. Kemudian ubah ke bentuk perkalian. Nah, sekarang anak-anak Bu Guru kasih contoh lagi ini ya. Dari bentuk pembagian ini diubah ke bentuk perkalian. Nah, di sini kalian mengerjakan ini terlebih dahulu ya. 8 dibagi 2 berapa? Sama dengan 4. Nah, untuk mengubah ke bentuk perkalian, nah bilangan pembagi ini loh anak-anak ya, 2 ini ditaruh di sini ya, di sini. Ngerti ya, bisa dipahami ya, 2-nya ditaruh di depan. Sedangkan hasil baginya ini ditaruh di sini. Hasilnya berapa? 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 ini ditaruh di sini. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Bisa dimengerti ya anak-anak ya. Sekarang tugas kalian ini ya. Nah ini halaman 145. Ini dikerjakan di buku tema. Sampai sini. Nah, ini dikerjakan di buku tema. Dikerjakan di buku mana? Di buku tema. Sudah mengerti ya anak-anak ya tugasnya. Sekarang halaman 146. 146 ya. Ayo berdiskusi. Bagaimanakah cara membuat gambar imajinatif? Apa saja langkah-langkah yang perlu diperhatikan? Diskusikan dengan teman sekelompokmu. Karena teman kalian ada di rumah, nah, kalian dengarkan saja anak-anak ya, dengarkan Bu Guru. Nah, di sini ada kolom nomor dan langkah-langkah menggambar imajinatif. Nah, langkah yang pertama untuk menggambar imajinatif ya anak-anak ya. Langkah yang pertama, 1. Menentukan tema yang akan digambar. Maksudnya tema ini apa ya temanya ya? Oh, misalnya mau menggambar temanya benda-benda yang ada di dapur. Misalnya itu temanya ya, benda-benda yang ada di dapur. Nah, nomor 2. Mencari ide tentang tema yang telah ditentukan. Kalian tadi sudah menentukan tema ya anak-anak ya. Temanya yaitu benda-benda yang ada di dapur. Idenya apa ya? Kira-kira benda apa yang ada di dapur ya? Oh, botol. Kalian tulis menggambar. Idenya menggambar botol. Nah itu. Sekarang langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, mempersiapkan alat dan bahan. Kalian sudah tahu anak-anak ya alat dan bahan apa yang diperlukan untuk menggambar. Seperti krayon, buku gambar, pensil, penghapus, penggaris ya itu. Nah sekarang yang nomor 4, langkah yang keempat, membuat sketsa gambar. Sebelum diwarnai anak-anak ya harus membuat sketsa dulu. Setelah membuat sketsa, maksudnya pola gambarnya ya anak-anak ya. Itu. Yang kelima, baru setelah membuat sketsa gambar baru diwarnai. Jadi yang kelima mewarnai gambar. Sekarang ayo berkreasi. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat gambar tadi itu anak-anak ya, langkah-langkahnya ini ya. Perhatikan gambar di samping. Nah, di samping ini ada gambar imajinatif ya. Ini kalian gambar di buku gambar. Ini ya anak-anak ya, sketsa ini kalian gambar di buku gambar. Lalu diberi warna. Warnanya boleh anak-anak tidak harus kuning ya. Boleh merah, boleh hijau. Tapi gambarnya seperti ini ya, karena ini sudah ada sketsanya. Jadi kalian menggambarnya seperti ini, memberi warnanya terserah. Boleh hijau, boleh merah, boleh kuning,
boleh ungu, terserah. Karena botol itu warnanya bermacam-macam. Sudah dipahami ya anak-anak ya? Kalau sudah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.